Persib Bandung, salah satu kekuatan utama di kancah sepak bola Indonesia, terus menciptakan berita utama seiring bergulirnya Super League. Menjelang laga krusial pekan ke-11 melawan Bali United, Maung Bandung diselimuti berbagai kabar, mulai dari dukungan fanatik yang melampaui batas geografis, kontroversi di level tim nasional, hingga rumor transfer yang membuat bobotoh penasaran. Berikut adalah rangkuman dinamika terbaru yang mengelilingi skuad kebanggaan kita, Persib Bandung. Antusiasme bobotoh, julukan bagi pendukung setia Persib Bandung, memang tak pernah padam. Dalam momen krusial menjelang laga tandang melawan Bali United pada pekan ke-11 Super League, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali seketika berubah menjadi lautan biru. Ribuan bobotoh menyambut kedatangan skuad Maung Bandung dengan gegap gempita, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa merata dan militannya basis dukungan klub kebanggaan Jawa Barat ini. Kehadiran bobotoh di Pulau Dewata bukan sekadar dukungan biasa, melainkan manifestasi dari loyalitas yang melintasi batas geografis. Namun, di tengah gelombang dukungan yang luar biasa ini, manajemen klub melalui PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, mengeluarkan imbauan tegas. Wakil Presiden Operasional PT PBB, Andang Ruhiat, mengingatkan kembali mengenai regulasi liga yang melarang kehadiran supporter tim tamu di stadion. Aturan ini, yang ditetapkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pertandingan, harus dipatuhi. Kami memahami betul antusiasme bobotoh untuk terus mendampingi Persib dimanapun bertanding. Namun, saat ini, bentuk dukungan terbaik adalah dengan menaati aturan yang berlaku, tegas Andang. Ia menekankan bahwa memaksakan diri hadir di stadion dapat berisiko sanksi berat bagi klub, sebuah kerugian kolektif yang harus dihindari. Sanksi dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI acapkali bersifat finansial dan administratif, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan fokus tim dalam mengarungi kompetisi. Meskipun tak bisa hadir langsung di stadion, manajemen menawarkan berbagai alternatif positif bagi bobotoh. Opsi menonton bareng, nobar, di rumah bersama keluarga, menghadiri nobar resmi yang diadakan di berbagai kota, hingga menyemarakan media sosial dengan tagar dukungan seperti PRSBD, menjadi saluran cinta yang tak kalah berarti. Dalam konteks sepak bola modern, dukungan di ruang digital dan ketaatan pada regulasi liga adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan seiring. Bobotoh diharapkan dapat menjadi contoh supporter yang suportif sekaligus disiplin, memprioritaskan kepentingan klub di atas keinginan personal untuk menyaksikan langsung di stadion. Disiplin ini adalah kunci untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan menghindari potensi konflik yang tidak diinginkan. Polemik yang melibatkan penerjemah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakni JJ, dan pemain Persib, Eliano Rejders, memicu reaksi keras dari pelatih kepala Maung Bandung, Bojan Hodak. Kontroversi ini berawal dari pernyataan JJ dalam sebuah siniar, podcast, yang menuding masuknya Eliano ke lapangan saat Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai penyebab tim kebobolan dan harus puas dengan hasil imbang 2-2. Tuduhan ini dengan cepat terbukti tidak akurat. Fakta menunjukkan, Eliano masuk saat kedudukan masih imbang 1-1, bukan saat Garuda unggul. Sebagai pelatih yang dikenal tegas dan protektif terhadap pemainnya, Bojan Hodak tidak tinggal diam. Ia memberikan pembelaan terbuka untuk Eliano, menyindir JJ secara tajam. Hodak bahkan memuji Eliano sebagai salah satu rekrutan terbaik Persib musim ini. Dia adalah pemain top. Dia datang ke Persib dan bisa bermain di banyak posisi. Dia masih muda, banyak berlari, bisa menempuh 10 km dalam pertandingan. Dia selalu tersenyum dan jadi salah satu pemain terbaik kami, ujar Hodak, menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap kontribusi pemain bernomor punggung 2 tersebut. Lebih lanjut, Hodak secara terbuka mengkritik pernyataan JJ, menyerukan agar staf timnas fokus pada tugas utama mereka. Saya melihat ada penerjemah yang bicara omong kosong soal dia, Eliano. Orang harus fokus pada pekerjaannya. Jadi penerjemah, bukan bicara soal bola, cetusnya dengan nada yang sangat tegas. Pernyataan Hodak ini menegaskan prinsipnya bahwa kritik harus didasari oleh fakta dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Tanggapan Hodak ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga psikologis pemain dari tekanan dan kritik yang tidak berdasar. Eliano, sebagai pemain naturalisasi yang baru beradaptasi, membutuhkan dukungan penuh, dan Bojan Hodak berdiri di garis depan untuk memberikan perisai perlindungan. Menyadari kesalahannya, JJ kemudian menyampaikan klarifikasi dan mengakui bahwa ia tidak bermaksud menjelekkan pemain manapun.
Ia berdalih tujuannya hanya untuk menjelaskan konteks pertandingan. Namun, insiden ini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya penyebaran informasi yang salah, misinformasi, di ranah sepak bola, terutama yang melibatkan pemain dan tim nasional. Kredibilitas informasi menjadi kunci, dan para pengamat maupun staf harus memastikan data yang mereka sampaikan adalah fakta yang tak terbantahkan. Di tengah persiapan tim, Bobotoh kembali dihebohkan oleh spekulasi mengenai potensi kembalinya penyerang asal Brasil, Ciro Alves. Rumor, cinta lama bersemi kembali, CLBK, ini muncul setelah akun media sosial mengunggah foto Ciro sedang menaiki mobil di kawasan Graha Persib, Bandung. Kehadiran Ciro di Bandung, yang notabene adalah markas mantan klubnya, langsung memicu beragam spekulasi bahwa ia akan kembali memperkuat Maung Bandung di paruh kedua musim ini. Ciro Alves memang bukan sosok asing bagi Persib. Ia dikenal sebagai salah satu pemain asing paling berkesan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap 2 gelar juara yang pernah diraih Persib di lini depan. Oleh karena itu, harapan pendukung agar ia kembali mengenakan kostum kebanggaan biru adalah hal yang wajar dan mudah dipahami. Spekulasi semakin kencang ketika salah satu unggahan grafis di Instagram Persib sebelum laga melawan Persis menampilkan desain grafis tato pemain yang sangat mirip dengan tato ikonik di lengan Ciro Alves. Namun, realitas kontrak berbicara lain. Berdasarkan informasi yang beredar luas, Ciro Alves saat ini masih terikat kontrak aktif bersama klub barunya, Malut United, hingga tahun 2027. Durasi kontrak yang panjang ini menjadikan peluang Ciro untuk kembali ke Persib dalam waktu dekat sangat kecil, bahkan bisa dibilang sulit. Jika Persib benar-benar ingin memulangkan sang penyerang, ada beberapa opsi yang harus dipertimbangkan, dan semuanya memiliki tantangan besar. Skema pinjaman, loan opsi ini memungkinkan Ciro kembali tanpa harus memutus kontrak permanennya. Namun, Persib harus mengorbankan satu kuota pemain asing yang saat ini sudah terisi penuh. Manajemen harus membuat keputusan sulit untuk melepas salah satu pemain asing yang sudah ada demi mengakomodasi Ciro, sebuah langkah yang berisiko mengganggu komposisi tim yang sudah solid. Transfer permanen. Tebus kontrak langkah ini dinilai paling sulit dan tidak rasional. Ciro sebelumnya bergabung dengan Malut United dengan status bebas transfer, free transfer. Mengeluarkan biaya besar untuk menebus sisa kontraknya yang masih berlangsung hingga tahun 2027 dianggap tidak bijaksana dari sisi keuangan klub, manajemen. Biaya transfer untuk memutus kontrak jangka panjang akan sangat tinggi dan berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian finansial yang dipegang manajemen Persib. Meskipun demikian, dalam sepak bola tidak ada yang mustahil. Pintu kembali ke Maung Bandung bisa saja terbuka jika terjadi kesepakatan pinjaman khusus yang sangat menguntungkan semua pihak, atau jika kontraknya dengan Malut United berakhir lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. Untuk saat ini, kabar kembalinya Ciro masih berada di ranah spekulasi, dan Bobotoh harus bersabar menunggu pengumuman resmi dari kedua belah pihak. Di tengah badai isu dan kontroversi, Federico Barba menunjukkan bahwa fondasi kemenangan sebuah tim dimulai dari pertahanan yang kuat. Bek asal Italia ini tampil menonjol dan menjadi pahlawan saat Persib Bandung meraih kemenangan dramatis atas Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Kemenangan ini lebih berharga mengingat Maung Bandung harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-27 setelah salah satu pemain di kartu merah. Federico Barba menunjukkan performa yang tangguh, baik dalam duel udara maupun antisipasi bola-bola bawah. Kegigihannya dalam menjaga lini belakang membuatnya dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan sulit tersebut. Ini adalah pertandingan yang sulit karena kami bermain 10 melawan 11. Itu tidak pernah mudah. Tapi kami mencoba berkembang sebagai tim, dan saya juga berusaha berkontribusi untuk rekan-rekan setim. Kami berhasil melakukannya, jadi saya senang karena itu, dan tentu saja menjadi man of the match, ujar Barba dengan nada rendah hati. Catatan Persib di bulan Oktober patut diacungi jempol. Tim berhasil mencatatkan 4 clean sheet, tidak kebobolan. Sebuah statistik yang menunjukkan semakin solidnya barisan pertahanan. Barba menilai capaian impresif tersebut adalah buah dari kerjasama seluruh tim, bukan hanya pemain bertahan semata. Ia menekankan bahwa ketika tim mendapatkan hasil yang bagus, itu berarti tim secara keseluruhan, termasuk lini serang dan tengah, juga bermain dengan baik dalam fase bertahan. Saya ingin melanjutkan performa ini, karena ketika pertahanan kuat, itu bisa membawa hasil yang bagus, ungkap pemain bernomor punggung 93 itu. Pemikiran Barba mencerminkan pemahaman taktis modern, di mana bertahan adalah tugas kolektif, dan lini pertahanan yang tangguh adalah modal utama untuk meraih poin maksimal.
Selain kokoh sebagai bek tengah murni, Barba juga menunjukkan fleksibilitasnya dengan beberapa kali dimainkan di sisi kiri pertahanan, bek kiri. Ia mengaku siap bermain di posisi manapun sesuai kebutuhan taktis tim. Tidak masalah di mana pelatih ingin saya bermain. Saya hanya berusaha memberikan yang saya punya dan memberikan yang terbaik. Selalu, tegasnya, menunjukkan dedikasi profesionalisme yang tinggi di bawah arahan Bojan Hodak. Laga Persib Bandung melawan Bali United di pekan ke-11 Super League bukan hanya sekadar pertarungan perebutan 3 poin, tetapi juga akan menjadi ajang reuni emosional antara guru dan murid. Pertandingan ini mempertemukan pelatih Bali United, Johnny Jensen, dengan mantan anak didiknya di Persib, Eliano Rejders. Jensen dan Rejders memiliki ikatan historis yang kuat. Keduanya pernah bekerja sama selama 2 tahun di klub Belanda, PEC Zwolle. Dalam periode tersebut, Jensen memiliki peran besar dalam perkembangan dan pembentukan karakter bermain Eliano sebagai pemain muda. Kini, takdir membawa mereka berada di sisi yang berlawanan di kancah Super League Indonesia. Jensen memimpin Serdadu Tridatu, sementara Eliano menjadi salah satu motor serangan andalan Maung Bandung. Menyambut reuni ini, Johnny Jensen menyampaikan apresiasi dan sekaligus ancaman profesional. Ya, Eliano Rejders, kami akan bertemu lagi, tapi kali ini sebagai lawan, kata Jensen. Ia tidak segan melontarkan pujian kepada Eliano. Saya bekerja bersamanya selama 2 tahun. Dia pemain hebat, pribadi yang baik. Saya senang bisa bertemu lagi, lanjutnya. Namun, profesionalisme sebagai pelatih kepala sebuah tim tetap menjadi prioritas utama. Tapi kami akan bermain untuk menang, tegas pelatih asal Belanda itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada ikatan emosional di masa lalu, fokus utama adalah memenangkan pertandingan. Laga ini diprediksi akan menjadi duel taktis yang menarik, di mana Jensen, yang tentu memahami kelebihan dan kekurangan Eliano, harus menyiapkan strategi untuk meredam pergerakan mantan anak didiknya itu. Sebaliknya, Eliano juga akan berusaha keras membuktikan perkembangannya sebagai pemain profesional di hadapan sang mentor. Dengan berbagai dinamika yang melingkupinya, Persib Bandung memasuki pertandingan penting di Bali dengan semangat tinggi dan motivasi berlipat. Dukungan fanatik bobotoh, meskipun harus dilakukan dari jarak jauh, menjadi energi tambahan. Skuad asuhan Bojan Hodak saat ini menempati peringkat kelima di klasemen sementara dengan koleksi 16 poin, terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen. Laga melawan Bali United menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk terus menjaga momentum positif, memperkecil jarak dengan tim di puncak, dan terus merangkak naik ke papan atas. Kunci untuk mencapai misi ini adalah menjaga fokus, mempertahankan soliditas pertahanan yang diperankan oleh Federico Barba, dan memastikan semua pemain terhindar dari isu-isu non-teknis yang dapat mengganggu konsentrasi. Perjalanan Maung Bandung di Super League masih panjang, dan setiap pertandingan adalah ujian untuk membuktikan diri sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara. Mereka harus memastikan bahwa segala urusan di luar lapangan, termasuk kontroversi di timnas dan spekulasi transfer, tidak merusak harmoni dan target tim.